kalau kita di DPR dulu tuh merasa tahu banyak hal, sehingga banyak ngomong. Kalau di eksekutif tuh kita tahu banyak hal tapi nggak boleh ngomong. Bagaimana kekuatan-kekuatan di belakang layar mengendalikan presiden, bagaimana tarik-menarik antara kekuatan-kekuatan kepentingan. Dan kalau saya mengatakan Pak Prabowo itu mungkin satu-satunya yang paling kuat, karena tidak ada yang begitu, itu dia putuskan sendiri. Jelas sudah ekonomi kita ini kan berantakan. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah anak, saya bilang begitu. Saya mengutip istilahnya almarhum Pak Adi dulu itu. BUMN tidak jelas, dia bertarung bersama rakyat. Dia ngambil bisnisnya rakyat. Ada trauma di back mind-nya, dan menurut saya itu trauma harus disembuhkan. Karena itu berlebihan, membuat asumsi-asumsi yang tidak-tidak tentang Pak Prabowo. Saya kok merasa beruntung malam ini. Pada akhirnya saya bersepakat dengan sahabat saya ini untuk berbicara pada apa yang saya pahami tentangnya. Dan insya Allah saya tidak keliru. Bahasanya agak rumit kan? Ya memang, karena saya bertahun-tahun, lebih dari setahun bahkan, itu mungkin sama dengan Anda, merasa kehilangan seorang yang narasinya itu menggelegar, membungkus ruang publik dengan seluruh logika yang dia bangun. Malam ini saya beruntung, kami bersepakat untuk berbicara seperti seorang Fachri Hamzah. Bro, thank you ya. Serem banget, pembukaannya serem banget. Soalnya saya bisa paham. Ya. Tadi kan saya sampai bilang begini, ternyata kalau jadi menteri itu harus menjaga banyak hal ya. Ya, jadi kalau kita di DPR dulu tuh merasa tahu banyak hal, sehingga banyak ngomong. Kalau di eksekutif tuh kita tahu banyak hal tapi nggak boleh ngomong. Dan dengan itulah kemudian banyak orang yang merasa kehilangan Fachri Hamzah. Mungkin juga saya gitu ya. Ya, itulah saya kan ini memasuki satu fase baru ya dalam hidup ya. Anda dan saya itu kan, Anda hampir di eksekutif, tapi dilanjutkan dengan eksekutif podcast kan kira-kira gitu. Tapi saya baru pertama saya menjadi orang eksekutif yang harus tertib dengan aturan kerja di kamar eksekutif itu tadi gitu. Gak boleh banyak ngomong, harus lebih banyak kerja. Sesuatu itu dirumuskan, ditulis dan diputuskan menjadi kebijakan, lalu dieksekusi, ya, disalurkan kekuasaannya, disalurkan dananya. Kalau kita di DPR kan apa yang kita tahu kita ngomel aja tiap hari kan. Ya kan, lebih banyak kita ngomel lebih bagus gitu. Karena kita berideologi parle kan, parle bicara aja. Nah, rupanya di eksekutif ini ya saya mengalami penyesuaian yang cukup serius lah untuk juga menjaga ketertiban dari kamar eksekutif gitu. Tapi di diskusi di antara kita, teman-teman kita, ketika berbicara tentang Fachri Hamzah, hampir semuanya sepakat bro, bahwa lihat betapa menderitanya Fachri Hamzah. Seperti itu kah? Kami benar nggak dalam menilai itu? Saya sih menghitungnya sebagai fase-fase dalam hidup saya. Apapun kan, kita juga tahu bahwa kamar legislatif itu kan ya, mohon maaf ya, kita kan ngomong aja sebenarnya. Dan memang itu tugas kita, jadi mulia itu tugas. Tapi kalau kita bicara efek kepada perubahan nasib masyarakat, perubahan nasib rakyat itu ya eksekutif. Karena dia menyalurkan uang, dia menyalurkan kebijakan yang betul-betul bisa merubah nasib orang gitu. Nah, tapi kan setiap kamar ada kulturnya. Kamar paling sepi itu judikatif. Itu orang nggak boleh banyak ngomong. Keputusan hakim tidak untuk didiskusikan, tapi untuk dilaksanakan, itu doktrinnya di sana. Nah, kamar eksekutif kira-kira di atas itu. Lebih banyak kita bekerja, tidak boleh banyak ngomong, tapi menjelaskan apa yang akan kita kerjakan dan sudah kita kerjakan itu wajib kita lakukan. Tapi kalau di legislatif tidak perlu kerja, ngomong aja. Karena ngomong itulah kerjanya gitu. Bagian dari kerja itu. Nah, itulah kan. Jadi ini kulturnya agak shifting sedikit saya. Iya. Mungkin beda dengan kawan kita si Arsul. Arsul kan pindah ke kamar judikatif. Makanya kita juga kehilangan dia gitu. Iya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi pada bagian awal, saya akhirnya bisa bersepakat dengan Pak Fachri. Pak Fachri Hamzah adalah Wakil Menteri Perumahan. Saya tampaknya tidak perlu merasa malu-malu untuk menyampaikan rasa selamat, ucapan selamat ya.
Selamat ya. Selamat yang mana? Jadi saya dengar, tolong dibantah kalau saya keliru. Anda ditunjuk oleh Presiden menjadi Kepala Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat. Belum ditunjuk, tapi diajak mendiskusikan jalan keluar dari beberapa persoalan di sektor perumahan yang saya laporkan agak rinci kepada beliau, bahwa memang dulu waktu kita membentuk Satgas Perumahan setelah beliau dinyatakan menang dan dipimpin oleh Pak Hashim itu, memang ada kesimpulan bahwa sektor ini ditangani oleh terlalu banyak kewenangan, sehingga terpencar kewenangan tanah di tempat orang, perizinan di tempat lain, pembiayaan di tempat lain, penghunian di tempat lain. Nah, saya usulkan supaya ada badan, karena ini juga perintah undang-undang. Jadi ada undang-undang yang memerintahkan harus ada pembentukan badan, yaitu yang mengintegrasi pekerjaan ini dalam satu kewenangan kelembagaan. Jadi nanti urusan tanah, urusan pembiayaan, urusan perizinan itu diintegrasikan sehingga bisa lebih cepat. Jabatan sebagai wakil menteri? Ya sementara saya masih di sini dulu, karena yang itu kan harus diupayakan peraturannya dulu, ya, kelembagaannya dibentuk, baru kemudian orangnya dipilihkan. Itu adalah haknya Presiden tentunya. Tapi badan itu selevel dengan kementerian? Biasanya demikian. Karena ini amanat dari undang-undang, sebagaimana undang-undang mengamanatkan pembentukan kementerian, undang-undang juga mengamanatkan pembentukan badan, jadi biasanya dia selevel. Gitu. Bagaimana dengan Kementerian Perumahan sekarang ini? Apakah tidak akan tumpang tindih? Gitu? Kan ada banyak kementerian yang gabung, misalnya Kementerian Perencanaan _ Bappenas, Kementerian ATR _ BPN, Kementerian Investasi _ BKPM, Kementerian Lingkungan Hidup _ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Itu ada memang seperti itu. Nah, jadi biasanya ada yang bertugas heavy kepada regulasi dan menggunakan full anggaran APBN, tapi juga ada badan yang punya kewenangan lebih daripada itu dan menangani eksekusinya. Seperti dulu kan, ada Kementerian BUMN, ada Danantara. Itu dalam satu undang-undang, undang-undang BUMN. Nah, sekarang ada Badan Pengelola BUMN, ada Danantara. Itu sama. Jadi lembaga-lembaga seperti itu dibentuk untuk lebih mengefektifkan eksekusinya apabila di dalam sektor itu memerlukan eksekusi. Dalam bahasa yang lebih sederhana dan bisa dipahami oleh penonton kita di sini, bahwa kementerian mengurusin urusan APBN-nya, badan mengurusi urusan investasinya. Ya, kira-kira. Oh, begitu. Oke. Udah koordinasi sama Ara soal ini? Iyalah. Saya kamu melanjutkan bagian ini nanti saja gitu kan. Teman-teman yang menonton di Rahmat, Chandra, Bambang Satya itu pasti ketawa-ketawa. Oke. Seperti yang kita sepakati tadi, kita kembali, dan saya rindu berbicara dengan sahabat saya Fahri Hamzah pada ruang yang kita pahami bersama. Pertanyaan pertamanya itu begini. Ada banyak survei. Ada banyak gugatan dengan pemerintahan yang baru berusia setahun ini. Tidaklah fair kalau kemudian saya mengatakan bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintahan itu salah. Saya mengatakan itu keliru. Saya harus memuji beberapa program yang menurut saya luar biasa. Dan kemarin sampai Presiden mengeluhkan soal itu juga, bahwa kenapa masih banyak orang yang mempersoalkan itu. Tidakkah itu mulia? Contoh misalnya MBG, gitu ya. Kemudian penyikapan saya yang jelas tentang koperasi Merah Putih. Sebagai orang yang dari kampung, bro, kan kita kan dari kampung. Rumah saya itu berdekatan dengan koperasi di kampung saya di Sulawesi Selatan. Maka saya tahu betul itu bagaimana koperasi itu menghidupi masyarakat sekitar situ, menghidupi. Pertanyaannya adalah, apakah gerangan yang terjadi hingga kemudian publik tampaknya berbeda melihat situasi ini? Apa yang terjadi, bro? Saya kira mesti begini ya cara ngelihatnya, Pak Akbar ya. Saya kira kita harus berterus terang untuk membuat penilaian tentang Presiden Prabowo. Karena menurut saya di antara semua presiden di Indonesia, Pak Prabowo termasuk presiden yang begitu banyak kelebihannya, tapi memang paling sering disalahpahami. Gitu. Saya sendiri
untuk mengulang ya kenangan ya, karena saya sekolah di Fakultas Ekonomi UI. Dulu ada dua figur yang saya kagumi, figur teknokrat itu Pak Habibie dan figur militer itu Pak Prabowo. Terlepas bahwa kita punya masalah sebagai angkatan 90-an dengan Orde Baru, tapi kita kagum dengan kecerdasan Pak Prabowo. Saya mengikuti pidato-pidatonya sejak awal. Tapi ya gara-gara dia sudah begitu lama di dalam panggung, di atas panggung sejarah, maka dia menjadi figur yang banyak kontroversinya, dinilai oleh orang sejak awal dengan begitu banyak kontroversi, dan menurut saya salah satu penyebab munculnya konspirasi untuk menentang dia jadi presiden itu salah satunya itu. Bayangkan, beliau dalam sejarah Indonesia termasuk presiden yang paling banyak mencalonkan diri dan paling banyak gagal. Gitu, dan itu beliau sering ungkap berkali-kali, dan saya sendiri menganggap bahwa ada sesuatu di balik kegagalan beliau dalam berbagai pilpres itu. Salah satunya adalah arus kesalahpahaman kepada beliau yang masif gitu. Makanya saya sering berbeda pendapat dengan orang ketika Pak Jokowi quote unquote mengambil posisi untuk membela beliau, karena itu menjadi salah satu game changer dalam sejarah politik Indonesia. Ya nggak ada yang bisa disalahkan karena itulah politik ya. Tapi kembali kepada Pak Prabowo sendiri, ya memang banyak orang yang mungkin akan kesulitan untuk memahami beliau, cita-citanya, niatnya ya, dan keinginan kuatnya apa begitu. Orang masih menitipkan hal-hal yang kontroversial dari masa lalu. Soal dia dalam militer, soal hubungan dia dengan aktivis, tuduhan HAM dan sebagainya itu masih sering diulang-ulang sama orang. Padahal itu sudah clear, dan sekarang harusnya kita menoleh kepada siapa Prabowo ini sebenarnya, yang sebenar-benarnya. Dalam usianya yang sudah tidak muda, beliau mengulang-ulang, saya ini udah 75 tahun, dia bilang, buat apa lagi saya berpura-pura, buat apa lagi saya mesti cari pencitraan, buat apa lagi saya harus istilahnya itu harus minta restu dari kekuatan A, kekuatan B yang selama ini mengendalikan politik dari belakang. Itu udah nggak ada gunanya lagi buat saya, dia bilang gitu. Nah, tetapi itu juga menjadi persoalannya, karena kemudian mungkin menurut saya inilah satu-satunya presiden yang tidak dikendalikan dari belakang. Cuman Pak Prabowo ini yang leadershipnya real, bahwa dia yang memimpin, dialah yang memutuskan, dan tidak ada ya kita mesti, Anda dan saya kan pasti tahu betul itu bagaimana kekuatan-kekuatan di belakang layar mengendalikan presiden, bagaimana tarik-menarik antara kekuatan-kekuatan kepentingan dari partai ya kelompok-kelompok lobby, uang dan sebagainya, itu betul-betul sangat menentukan keputusan seorang pemimpin. Dan kalau saya mengatakan Pak Prabowo itu mungkin satu-satunya yang paling kuat, karena tidak ada yang begitu, itu dia putuskan sendiri. Dan jangan kita menganggap bahwa dia dipengaruhi oleh kekuatan gelap begitu, saya nggak percaya itu. Karena saya lihat sendiri bahwa apa yang dia mau dan apa yang dianggap oleh rakyat itu baik, itu dia akan putuskan. Nah, sekali lagi itu bisa menciptakan satu situasi kita belum terbiasa dengan itu. Dan itulah yang menyebabkan kita sekarang itu banyak mengalami hal yang baru dari Pak Prabowo ini, karena ketidakbiasaan dan ketidakpercayaan kita terhadap masa lalu, bahwa pemimpin itu independen, punya visi jauh ke depan, punya keinginan kuat untuk merubah nasib bangsa kita ini dari apa yang berulang-ulang secara salah kita lakukan. Kemarin itu di Hambalang beliau mengutip pernyataan Albert Einstein yang saya suka kutip juga dulu. Doing the same thing again and again, but hoping the different result is the definition of insanity, insane. Jadi definisi gila itu adalah berbuat sesuatu yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda, itu gila. Saya kira inilah presiden yang sedang melakukan itu. Dia nggak mau dengan cara yang lama. Makanya dia bikin shock dalam birokrasi. Dia potong anggaran. Bayangkan tuh Bang Akbar. Kita kan selama ini kan mengeluh, ya kan, ini pemborosan segala macam, dia potong itu. Enggak, kalau gitu kita potong. Dan dia potong gitu aja, bikin orang shock gitu. Karena dulu kan mesti nego lagi, ya, partai maunya berapa, ini segala macam. Dia enggak, dia potong aja gitu. Dan banyak yang dia lakukan itu. Ya, Pak Fahri, saya nggak apa-apa lah, mungkin sedikit saatnya lah barangkali saya berbicara dari hati ke hati dengan Anda. Ya, begini. Kita kan orang dari hati ke hati dari dulu.
ayo kita, mungkin saya agak melankolis sedikit pada bagian ini, bahwa pertarungan politik sejak saya berada pada ruang politik itu, yang terutama dimotori oleh dua orang yang kita berbeda berada posisi itu, Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu mengajarkan saya banyak hal. Hari ini kalau kemudian saya tampak sangat berhati-hati bersikap karena melankolisme tadi itu, pas saya pernah membela orang yang kepada Rocky Gerung duduk di depan saya ini, Rocky, saya nggak tahu kenapa saya harus minta maaf sama kamu pada apa yang saya lakukan di masa lalu. Nah, karena sekarang kita berbicara tentang Pak Prabowo, maka saya bawa situasinya bahwa saya harus fair dalam hal ini, memberikan ruang permakluman pada apa yang beliau sedang lakukan. Ini juga mungkin semacam pemberontakan budaya secara personal pada diri saya, bahwa seseorang yang bahasanya belak-belakan seperti Pak Prabowo itu harus kita dengarkan juga pada beberapa bagian. Saya bahas artikan sebagai mungkin dia lebih jujur barangkali dalam situasi itu. Nah, dari situasi itulah kemudian saya ketika berbicara tentang Pak Prabowo, apalagi dengan kekuasaan yang ada di tangannya, saya menjadi harus sangat hati-hati. Di masa lalu saya pernah terjebak pada romantisme itu, bahwa orang yang diam-diam, orang yang selalu senyum segala macam, ternyata membuat saya luka hari ini. Saya ulangi, membuat saya luka. Saya tidak perlu malu untuk mengakui itu kepada Pak Fahri. Dulu kan kita sering berantem juga pada bagian ini kan. Nah, sekarang ini ada seorang presiden yang setiap hari memberikan saya sebuah narasi di mana saya mengatakan gini, apa benar seperti itu situasinya? Keluarlah kata bangsat, keluarlah kata segala macam. Maka kemudian saya mengatakan gini, oke, secara sosial, secara sosial politik, saya tampaknya memasuki fase baru dalam diri saya. Maka kemudian saya mau tanya pada Anda, tampaknya Pak Prabowo itu problemnya memang itu adalah jepitan pada jepitan pada toleransinya yang terlalu besar pada masa lalu, di mana kemudian jalan menuju masa depan itu menjadi tidak mudah. Anda setuju dengan saya? Sebenarnya kalau yang disebut masa lalu itu adalah semua yang ingin dia koreksi. Dan itu dia koreksinya itu tidak perlu banyak ngomong dia. Dia eksekusi semua. Dia perkuat militer kita. Dia tarik perhatian dunia untuk memandang Indonesia ini sebagai negara besar dan negara kuat. Dalam diplomasi geopolitik kita itu, terlepas bahwa itu kemudian dikritik oleh orang bahwa menyebabkan tenggelamnya sosok menteri misalnya kayak begitu, ya itu adalah bagian dari karena ada kekuatan raksasa diplomasi yang bernama Prabowo yang kemudian menyebabkan yang lain nampak kecil. Saya kira saya mengerti kesulitan semua menteri luar negeri kalau berada dalam posisi itu, karena Prabowo ngerti bahasa dunia, dia langsung berkomunikasi dalam setahun. Dia itu sudah akrab sama Putin sampai Donald Trump, sampai Xi Jinping, sampai Lula, sampai Macron, dan orang-orang yang sekarang ini lagi berantem itu dekat semua dengan Pak Prabowo dalam setahun, Bung Akbar. Dan itu dia lakukan karena kapasitasnya yang besar, yang terakumulasi. Dia kan pernah tinggal di Eropa, jadi dia ngerti kultur orang-orang Barat. Dia berbicara sama orang-orang Barat. Saya mengikuti kunjungan pertama beliau waktu ke Beijing, itu luar biasa akrabnya sama Xi Jinping itu, karena dia bisa mengutip para pemimpin dunia dari masa lalu, dari Chairman Mao kepada Soekarno dan sebagainya. Itu luar biasa, dan itu di luar kepala, bukan karena hari itu disodorkan oleh stafnya untuk dibicarakan. Itu udah di dalam dirinya, Bung Akbar. Jadi dia sangat mengerti soal itu gitu. Kalau itu kita gak ragukan, mungkin bacaannya bagus ya, mungkin pergaulannya bagus gitu ya, dan kita tidak ragukan itu. Tapi kan saya tadi menggunakan kata toleransi yang terlalu besar, di mana seharusnya itu telah dia potong. Ada beberapa, kita bisa lihat itu. Itu maksud saya, kenapa kemudian ketika orang sudah mulai bisa menerima nih, misalnya saya lah, beliau jujur ya ternyata ya. Nah, harapan kita adalah jangan lagi memberi toleransi pada apa yang harusnya you selesaikan gitu. Ya mungkin gini ya, ini cara kita melihat persoalan. Saya tadi udah bicara tentang beliau berasal dari masa lalu. Saya terus terang dalam bacaan sejarah saya, ya ini subjektif ya, saya kebayang waktu itu bahwa yang akan mengganti Pak Harto itu adalah Pak Prabowo. Saya udah kebayang begitu, karena saya lihat ini kan ada pemimpin yang sedikit banyak ada darah Sulawesinya ini, kayak kita gitu loh. Outspoken, kalau ngomong tuh, waduh, lantang gitu, mantap gitu. Jiwa muda kita tuh kayaknya nyala ini. Makanya saya termasuk juga pengagum Pak Habibie, karena to some extent Habibie juga kan demikian.
Tapi kan kemudian beliau masuk ke dalam satu fase gelap, ya. Lalu kemudian beliau katakanlah tersingkirlah dari kekuasaan dan mencari jalan di luar kekuasaan. Yang luar biasa, dia jadi pengusaha dan jangan lupa dia mendirikan partai politik. Dia nggak pasif. Dia mendirikan partai sebagai instrumen demokrasi yang sah. Nah, itu rute-rute itu beliau lakui sambil tentu beliau belajar. Saya sendiri kadang-kadang mikir ya, mungkin kalau Pak Prabowo jadi presiden 25 tahun yang lalu ini udah goncang-goncang kita ini semua kan. Tapi dia menjadi presidennya itu 25 tahun kemudian. Dalam usia seperti ini yang dia sudah ngelihat semuanya gitu loh. Sehingga saya memberikan toleransi yang besar bahwa apa yang dikatakan Pak Prabowo dan apa yang dipikirkannya itu ada maksud besar di belakangnya. Karena itulah saya mencernanya dengan cara seperti itu sekarang ini gitu. Dan benar ya, setelah saya uji dan saya kaji, memang kita ini sebagai anak-anak muda ini perlu punya kemampuan tafsir yang tinggi kepada Pak Prabowo ini. Nggak boleh kita memakai pengetahuan yang amatir, karena yang dia mau itu tinggi. Jadi dia mau mentransformasi sumber daya Indonesia, sumber daya manusia Indonesia. Dia kasih makan gratis. Ini pilihan-pilihan yang tidak gampang dan tidak semua negara berani lakukan, meskipun negara-negara maju melakukan itu. Kalau itu saya bersikap soal itu. Jadi saya kira ya, apa yang beliau lakukan dan yang dia lakukan itu adalah dia nggak tersandera oleh masa lalu. Dia udah lihat masa lalu, tetapi kan dia gugat itu masa lalu itu. Misalnya, masa kalian udah kaya, misalnya kayak gitu, di bumi Indonesia, uang kalian bawa lari ke luar negeri. Misalnya kayak gitu-gitu tuh kan. Itu kan satu kalimat yang nggak pernah diomongkan oleh presiden lain. Dan tentu kita juga, ketika Bung Akbar, Anda bayangkan, ketika kita ini sibuk memaki-maki pemerintah karena nggak mengundangkan perampasan aset, dia rampas 4 juta hektar lahan, nggak ngomong dia rampas saja. Artinya apa? Sudahlah, kita ini jangan mengkritik yang tidak substantif. Kalau mau kritik agak substantif sedikit, tapi lihat hasilnya, karena yang dia lakukan luar biasa. Dan dia ngasih peringatan kepada semuanya, kalian jangan lagi merampok. Kan Bang Akbar tahu, kita juga kan selama ini kan sering ngobrol bagaimana mafia peradilan, bagaimana mafia tambang, bagaimana mafia kebun, mafia tanah seenaknya mengambil, menyogok, merusak pengadilan. Itu kan terjadi, dan dia going after itu, dia mau cari itu semuanya gitu. Dan itu dia buktikan sekarang gitu. Jadi ada banyak yang memang kita mungkin perlu membacanya agak dingin gitu, dengan cara yang lebih matang gitu. Termasuk mungkin yang Bang Akbar tadi di awal ngomong. Di sini yang suka kita berbeda. Saya melihat ya, ini jalan, kita bilangnya jalan Tuhan. Beliau diajak dan mau terlibat dalam pemerintahan Pak Jokowi itu kan luar biasa itu. Itu pilihan yang nggak pernah dia lakukan. Ya kan? Itu kan tegas dia. Begitu saya kalah, dia di luar. Tapi belakangan kan dia mikir. Ya kan? Dia memikirkan ulang semua yang pernah dilakukan. Ini negara lagi kayak gini. Saya sendiri harus membuktikan apa yang saya mimpikan dan saya ingin jadikan kenyataan. Dan dia bergabung dengan pemerintahan ini. Saya sendiri dengan teman-teman, saya menulis narasi rekonsiliasi. Karena memang dunia ini tidak memungkinkan kita melembagakan pertengkaran kita yang berlebihan. Nanti mungkin kita bisa masuk ke tema kenapa pemilu perlu dievaluasi, kenapa legislatif perlu dievaluasi, cara kita mengembangkan tradisi kita dalam berdemokrasi perlu kita pikirkan kembali. Itu ada hal-hal yang perlu kita evaluasi. Karena itu tadi, ada banyak hal yang sudah berjalan dan meluncur saja seperempat abad ini tanpa kita evaluasi secara baik gitu. Nah, jadi itu hal-hal yang menurut saya kita mulai harus mikir agak jauh di situ sekarang. Kita butuh waktu dan episode banyak kalau kita mau identifikasi satu-satu ya. Maka kemudian saya akan sampai pada bagian yang tadi Om Fari pancing sama saya. Itu di ujungnya. Tapi oke, kita pilih beberapa topik di mana kemudian saya berharap ada jawaban dari seorang Fahri Hamzah seperti yang saya kenal tentang Pak Prabowo. Saya bukan humasnya pemerintah ya, tetapi adalah fair juga kita mendengarkan dari sudut pandang Anda. Seorang aktivis yang masuk ke pemerintah dan kemudian narasinya menjadi seperti yang kita lihat hari ini. Contoh misalnya tentang civil society. Ada gugatan yang sangat keras hari ini kepada pemerintahan Pak Prabowo adalah, masihkah pemerintahan ini mau berkomitmen dengan civil society? Ada banyak peristiwa di mana kemudian itu terlukai. Apa jawaban seorang Fahri Hamzah tentang itu? Pertama kita ngomong Prabowo dulu ya. Prabowo itu adalah seorang aktivis sejak SMA. Itu. Dia membuat
lembaga studi, dia bersahabat dengan intelektual besar di masa lalu, seperti Suhoki dan sebagainya. Makanya dia punya basis jaringan intelektual lama yang sangat banyak, itu yang sampai sekarang ada sebagian masih menemani beliau. Lalu kemudian masuk ke tentara, itu sebagai satu pilihan lah dalam hidup. Kemudian mengalami metode pendidikan yang lebih disiplin begitu. Tetapi kemudian kita tahu yang dia lakukan dalam hidup, kalau menurut saya ya, seperti saya dengar langsung dan kita lihat dari Prabowo itu sangat menghormati demokrasi ini, karena dia hidup dan tumbuh dalam kultur demokrasi sejak kecil. Itu. Dan karena itulah dia mengambil jalan-jalan demokrasi, termasuk di dalamnya adalah kebebasan sipil dan kebebasan media tentunya. Dan sekali lagi itu di-embrace setiap hari, itu diungkap setiap hari dan dilaksanakan sehari-hari. Tapi memang di kita sendiri, terutama kalangan aktivis ya, teman-teman NGO itu ada trauma di back mind-nya, dan menurut saya itu trauma harus disembuhkan. Karena itu berlebihan, membuat asumsi-asumsi yang tidak-tidak tentang Pak Prabowo. Nggak ada itu mimpi-mimpi yang berlebihan tentang Pak Prabowo yang mereka bayangkan dan pikirkan, itu tidak ada. Dan beliau ini kan melanjutkan saja apa yang ada. Misalnya mungkin yang paling keras sekarang itu adalah undang-undang ya KUHP dan KUHP misalnya. Loh, itu undangan di masa kita. Ya. Itu kan bukan undang-undang baru. Pak Prabowo ini kan di ujung pengesahan dan pemberlakuan. Ya. Dan ini adalah mengganti undang-undang yang dibuat Belanda. Kan kalau kita fair pada diri kita sendiri, nggak mungkin undang-undang dibuat oleh kolonial lebih baik daripada undang-undang yang dibuat oleh bangsa sendiri. Ya. Tapi soal komitmen nanti ditegakkan, ini dunianya udah beda. Dunia ini ada kebebasan, jempol orang tuh bebas di mana-mana. Nggak mungkin orang itu menjadi otoriter dan sebagainya, itu mustahil. Gitu. Jadi saya kira ini trauma ini menurut saya harus karena gini ya, kalau saya terus terang Bang Akbar, saya memfirasati lahirnya kepemimpinan Prabowo setelah 25 tahun reformasi kita itu adalah satu pertanda bahwa dia hadir dalam situasi dunia yang tidak baik-baik saja. Seseorang yang punya pengalaman sejarah yang panjang dan sudah di luar kepala semua ini dan memahaminya dan bisa mengelolanya secara cepat. Bayangkan kalau hari ini Bang Akbar, yang mimpin kita itu orang yang masih mengeja geopolitik, yang masih pengen tahu siapa Anwar Ibrahim, siapa Trump, siapa Lula, siapa Putin, siapa Xi Jinping. Kan berat tuh Bang Akbar. Tapi orang ini, Pak Prabowo setahun pertama dia udah ngerti nih medan ini, sehingga dia bisa kelola. Dan karena itulah kehadiran dia yang sekarang ini menurut saya mesti kita cari hikmahnya, dan salah satu hikmah terbesar menurut saya adalah ini waktu untuk bersatu. Saya ingin percaya pada itu Om Fahri. Ya. Masalahnya adalah kita kan harus melihat, saya misalnya harus melihat Pak Prabowo. Saya ingin percaya tapi belum percaya berarti. Masalahnya adalah kan kita harus menempatkan Pak Prabowo sebagai presiden kita ini ya. Kita harus melihat dari situ. Itu kan topik kita. Ya. Yang tergamparkan di ruang publik itu melalui orang-orangnya yang mengeksekusi kebijakan itu tampaknya tidak bulat. Ya. Ada perbedaan. Waduh, saya jadi harus berhati-hati menggunakan bahasa narasi di sini nih. Itu tidak bulat. Hingga kemudian tampaknya presiden tadi sudah terjebak, mohon maaf saya menggunakan kata ini, terjebak pada jebakan masa lalu dan kemudian memberi toleransi yang luar biasa. Di hari ini yang seharusnya menjadi tatakan utama menuju masa depan itu ternyata itu tidak clear. Ada banyak perbedaan. Salah satunya adalah kenapa sampai saya bicara atau mengangkat isu civil society itu tadi adalah ada banyak gugatan beberapa kebijakan di orang-orangnya. Saya nggak tahu apakah Pak Prabowo memerintahkan itu atau tidak. Beberapa kebijakan di orang-orang itu sangat seperti ingin kembali ke suasana militeristik itu tadi. Contoh, mengadakan membentuk batalion di setiap kabupaten, penambahan kodam, ada banyak perundang-undangan yang tampaknya memberikan keistimewaan tanda petik kepada ABRI gitu kan. Pada saat yang bersamaan polisinya juga sedang dibuatkan sebuah tata aturan di mana kemudian kita tidak tamannya bentuknya itu nggak ada bro. Coba jelaskan ke saya itu. Ya, ini saya nih kan keluar jalur sebentar nih Bang. Tiba-tiba jadi jubir nih. Tapi ini bukan jubir lah ini. Apa namanya, setelah setahun kan masa sih saya nggak bicara tentang apa yang saya alami gitu ya. Tanggal 25 atau 26 Oktober
tahun lalu waktu di Lembah Tidar itu. Setelah Pak Prabowo menyampaikan pidato, beliau keluar lalu sidang dipimpin oleh Mas Gibran itu, Pak Wapres. Saya interupsi untuk menyampaikan kepada seluruh peserta feeling saya, perasaan saya tentang kembalinya Pak Prabowo sebagai presiden itu. Jadi saya bilang kembalinya Pak Prabowo setelah seperempat abad memimpin di pucuk tertinggi ini saya maknai sebagai kembalinya kepemimpinan. Istilahnya saya bilang the coming back of leadership. Dan leadership itu dalam pengertian saya, mohon maaf saya katakan, sebagian ahli atau akademisi mengatakannya konsolidasi demokrasi. Tapi saya mau mengatakan kembalinya komando. Komando dalam pengertian begini. Kan Bang Akbar tahu, dan kita ini kan termasuk yang mengalami. Bang Akbar di dalam partai bergoncang, saya juga di dalam partai saya bergoncang, dan ini sedikit banyak menciptakan instabilitas dalam politik kita. Karena itulah kemudian saya mengatakan setidak-tidaknya ada 4 konsolidasi yang harus kita lakukan. Kalau kita memakai istilah yang ringan, pertama adalah konsolidasi politik. Tidak bisa tidak, kita jangan biarkan politik yang ngawur seperti sekarang ini, korbannya udah terlalu banyak. Partai politik ini mohon maaf aja kan kesulitan dia, dituduh maling, ditangkap, dan memalukan. Kita sendiri jadi akhirnya menerima fakta bahwa profesi yang paling dibenci oleh rakyat itu adalah politisi. Tapi inilah kita sekarang ini. Apa ini kita nggak mau sembuhkan? Apa kita nggak mau kembali menjadi politik sebagai yang luhur, yang mulia? Seperti politisi-politisi awal kemerdekaan. Kita yang menjadi negarawan. Satu saya bilang. Yang kedua, kita konsolidasilah ekonomi kita. Jelas sudah ekonomi kita ini kan berantakan. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah anak, saya bilang gitu. Saya mengutip istilahnya almarhum Pak Adi dulu itu. BUMN tidak jelas, dia bertarung bersama rakyat. Dia ngambil bisnisnya rakyat. Dia sendiri tidak membangun kekuatan backbone rakyat sebagaimana amanat pasal 33. Kemudian di sektor hukum, bayangkan dunia hukum kita itu menjadikan perebutan kemenangan di pengadilan sebagai seolah-olah itulah hukum yang sebenarnya. Sogok menyogok, sogok hakim, lawyer pekerjaannya nyogok. Ini konsolidasi yang harus kita lakukan. Barulah kalau ini kita tertibkan, muncullah ketertiban sosial, muncullah konsolidasi sosial. Nah, saya mengatakan pada waktu itu karena terus terang sedikit banyak kita akan melalui ini. Misalnya tadi saya jawab soal militer misalnya. Memang negara kita ini militernya terlalu sedikit kok. Negara keempat terbesar di dunia, negara demokrasi terbesar nomor 3 di dunia setelah India dan Amerika Serikat, punya militer yang sangat sedikit. Karena itu Pak Prabowo menambah batalion di satu kabupaten 1 batalion. Dan seterusnya yang kita tahu ini diperlukan. Dan kita tahu dunia tempat kita hadir sekarang, satu negara mencaplok negara lain seenaknya, mengambil alih pemimpin negaranya dan seterusnya. Itu dilakukan oleh Pak Prabowo sebelum semua ini ada, dan itu dia tegaskan. Sehingga sekarang ini orang mau mikir-mikir kalau mau memperlakukan Indonesia seperti negara lain gitu. Konsolidasi. Jadi saya membayangkan Bang Akbar, kita ini terutama yang muda-muda ini, karena dulu kita merasa suka salah paham sama generasi tua kan kita tidak nyambung. Sekarang Pak Prabowo itu memang orang yang kira-kira sekian puluh tahun yang lalu sudah siap. Sekarang beliau berada di sini. Tapi beliau tuh harus diterjemahkan sebagai bagian dari konsolidasi kita untuk menjadi negara kuat. Karena dia nggak pingin apa-apa lagi. Pak Prabowo tuh tidak ingin bercokol dan bertahan pada kekuasaan. Buat apa, kata beliau? Saya ini sudah tua, saya menyiapkan generasi yang akan datang. Kita ini generasi berikutnya ini harus menyiapkan diri. Jangan pula kita acak-acakan menjadikan situasi ini sebagai peluang untuk bertengkar terus-menerus. Tanpa kita perbaiki cara kita bertengkar, supaya pertengkaran ini tetaplah merupakan persaingan dalam rangka persandingan, seperti kata Pak Prabowo berkali-kali. Nah, jadi saya kira itu, saya cara ngelihatnya begitu Bang. Jadi saya akan menggunakan waktu saya di hari-hari yang akan datang itu untuk bertengkar dengan keinginan untuk bertengkar secara liar begitu. Bisa nggak kita lihat sesuatu yang lebih besar bahwa negara perlu konsolidasi? Saya tidak pernah berusaha menghilangkan pikiran baik saya pada sebuah rencana-rencana pemerintahan. Saya tidak percaya ada sebuah pemerintahan dimanapun itu berada itu menjadi sangat jahat kepada rakyatnya.
dan kepada masa depan bangsa itu. Tapi kan tetap saja pegangan kita pada apa yang dilakukan. Ya. Oke. Saya mencoba melanjutkan apa gugatan saya tadi itu. Beberapa orang menganalisis bahwa pemerintahan ini berhasil membelokkan oligarki ekonomi. Ada banyak bahasa yang bisa kita keluarkan dari situ, ya kan? Dari kelompok ini ke kelompok ini. Terserah orang bisa melihatnya seperti apa. Saya tidak terlalu ahli untuk membahasakan tentang apakah itu kita butuhkan atau tidak. Selain bahwa itu adalah soal keadilan. Masa kelompok ini saja yang terus-menerus melakukan itu? Tetapi pada saat yang bersamaan juga tampaknya oligarki politik itu sedang berlangsung. Salah satunya adalah, ini saya baru saja mengangkat di podcast saya ini, soal pilkada yang dikembalikan ke DPRD. Oke. Maka saya membahasakannya, loh tampaknya oligarki politik ini juga sedang digarap. Bagi saya pribadi dan banyak orang yang mengatakan bahwa ini bukanlah jalan menuju masa depan yang baik untuk kita dengan seluruh kekurangan dan problem yang kita hadapi, Pak Fahri. Apa jawaban seorang Fahri Hamzah? Kita ini memang sedang mengalami fase transisi dari dua tren besar di luar sana. Tren pertama adalah hancurnya negara-negara demokrasi dan semakin kacau. Kalau kita lihat Amerika hari ini kan agak mengerikan kita membaca bagaimana tren demokrasi liberal di Amerika yang agak berantakan ya. Hari ini Donald Trump mengancam semua anggota Kongres, bahkan mengancam secara fisik. Di satu sisi, di sebelah yang lain ada Cina, negara yang disebut komunis ya, kan orang bilang ini komunis baru bukan komunis lama, yang kelihatan itu negaranya tertib dan mereka mengalami pertumbuhan yang luar biasa, menghilangkan 700 juta orang dari kemiskinan dalam satu generasi, Bang Akbar. Kalau kita bicara human right dan sebagainya, adakah human right yang lebih besar dari menyelamatkan orang miskin ratusan juta secara masif dalam satu generasi? Luar biasa. Nah, Indonesia itu berada di antara dua ini. Saya suka menggunakan kata-kata Bung Hatta, kita mendayung di antara dua karang. Kita lihat karang-karang ini, dan Indonesia negara besar dan dia harus berada di tengah. Itulah sebabnya memikirkan sebuah konsolidasi. Saya beberapa pekan yang lalu berbicara dengan banyak ahli tata negara. Dia bilang, kalau saya ini kan penganut amandemen kelima. Ya, dari dulu saya bahkan pernah terlibat dalam merumuskan amandemen kelima. Perlukah kita agak meringankan pikiran kita sedikit untuk agak mendiskusikan masalah ini? Cara kita menyelenggarakan demokrasi kita itu supaya ada dalam pilihan-pilihan yang unik milik bangsa Indonesia, cara Indonesia, jalan Indonesia, dan ini kita harapkan hasilnya nyata dan kelihatan. Tidak untuk merusak bangsa ini, tidak untuk menghancurkan kebebasan, tidak untuk menghancurkan masa depan generasi, tapi mengkonsolidasinya untuk melihat masa depan yang lebih cerah. Negara ini harus tetap maju secara ekonomi, punya kesempatan untuk mengkonsolidasi diri, untuk menjadi negara industri, negara yang maju, dan itu yang mau dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalau kita baca, Bang Akbar, pikiran Pak Prabowo itu kan awalnya kan sederhana. Coba kalau kita baca buku-buku beliau itu soal transformasi bangsa, kan kira-kira dua yang mau beliau lakukan. Pertama, ini ada fakta, ada kebocoran. Itu dia ulang dari dulu dan itu benar. Saya ingat itu pidatonya Bapak beliau Pak Mitro di acara Ikatan Sarjana Ekonomi dulu. Itu tuh benar itu. Bocor APBN-nya, bocor juga sumber daya alamnya. Kata beliau, kebocoran harus dihentikan. Makanya beliau melakukan efisiensi dan sekarang dia kejar itu orang-orang yang mengambil sumber daya alam kita, diselundupkan, dijual keluar secara ilegal. Ini prestasi besar dan kadang-kadang kita nggak mau melihat ini. Dan itu juga agak aneh tuh. Kenapa kita menganggap yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini seperti tawar aja? Jangan-jangan elit kita ini juga sudah merupakan bagian dari kebocoran ini semua gitu loh. Sehingga dia sendiri tidak mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo secara masif. Di luar sana LSM tetap sibuk mengatakan pemerintah tidak komit memberantas korupsi karena tidak mau mengesahkan undang-undang perampasan aset. Padahal Pak Prabowo lagi merampas aset dan tidak dihargai. Sibuk aja ngomong undang-undang padahal itu sudah dilakukan. Itu satu. Yang kedua, kata beliau, ketimpangan ini berbahaya.
jarak antara orang kaya dengan orang miskin ini berbahaya. Yang miskin ini benar-benar miskin. Berapa kali Pak Prabowo tuh mimpin rapat kabinet itu sambil menangis. Kalau ada gambar orang-orang miskin, orang tua renta masih narik becak, itu dia nangis. Ada anak gadis itu namanya Naila itu, pakai kerudung, anak kecil di depan rumah yang rubuh, yang rungkuk. Dia nangis itu. Kok bisa ya kita tidur, dia bilang, ini ada orang seperti ini. Jadi buat Pak Prabowo itu sederhana. Ini kekayaan alam Indonesia ini bocor. Ini saya stop. Ini ada orang yang miskin sekali. Sementara ada orang yang kaya sekali. Ini saya mau akhiri. Kasih makanlah anak-anak itu. Dikasih susu 4 sehat 5 sempurna. Supaya mereka jangan terus-menerus menjadi orang miskin. Dibikinkanlah sekolah rakyat. Supaya mereka bisa dipindah kulturnya. Dari kultur orang miskin kepada kultur orang yang bisa mengangkat keluarga dan masyarakatnya nanti. Pada dasarnya cuma itu concernnya Pak Prabowo. Yang lain ini mari kita atur. Karena ada bukti bahwa ada sistem yang seperti China sukses, ada juga sistem liberal yang berantakan. Kenapa kita bangsa Indonesia tidak memilih jalan kita? Kan itu pertanyaannya sebenarnya. Makanya waktu dan ini bukan dari beliau, ini kan juga perdebatan di kalangan teman-teman di koalisi soal cara mengelola pemilu dan sebagainya. Saya baru ngasih buku kepada tim kemarin, saya meluncurkan itu bukunya si David Van Reenburg yang mengatakan judulnya itu Against Election. Sudah ada orang yang mengatakan pemilu tidak perlu lagi karena ini sudah ada sosial media dan artificial intelligence. Saya bukan begitu. Ini ada buku yang saya kutip ya kan kayak gitu. Jadi mari kita mikir lah, kaum intelektual tuh mikir yang agak enak sedikit lah, nggak usah curiga ini akan kembali. Apa nggak ada yang kembali? Konstitusinya tetap. Konstitusi kita itu konstitusi demokratis. Di dunianya diakui sebagai konstitusi demokratis. Pak Fahri, ada pada beberapa bagian kok tampaknya agak susah saya bantu Anda. Tapi begini loh, katakanlah misalnya untuk bicara soal pemilu ya, katakanlah pilkada ya. Mungkin iya problemnya itu memang seperti itu, tetapi saya beri judul begini. Kenapa yang digaruk hatinya rakyat sementara gatalnya itu ada di kepala politisi, di kepala partai politik. Kenapa Pak Prabowo tidak mengembalikan itu pada format yang seperti yang kita bayangkan bersama? Nah, itu pertama. Yang kedua adalah, karena kita mendekati akhir dari diskusi kita, adalah kalau begitu problemnya, berarti ini kan soal distribusi kewenangan yang tidak terlalu tepat, bro. Saya mohon maaf nih menggunakan kalimat ini. Mungkin barangkali ada beberapa orang yang tidak tepat untuk mengelola dan menerjemahkan pikiran Pak Prabowo. Saya keliru nggak soal itu? Jangan saya ditanya. Tapi begini. Tapi saya percaya bahwa kita harus punya kesempatan untuk memikirkan ulang banyak hal. Dan ini semua tidak serta-merta akan membalik keadaan, tapi memperbaiki keadaan. Dan karena itulah harus difikirkan. Misalnya saya dari awal tidak setuju dengan pilkada provinsi. Karena menurut saya itu kan perwakilan pemerintah pusat, tidak ada rakyat yang diatur kita. Tapi di sisi yang lain jangan lupa di Jakarta juga tidak ada itu pemilihan DPRD kabupaten. Ya, bahkan tidak ada pemilihan wali kota dan bupati. Ini ada di mana-mana. Pola-pola ini kan beragam, dan karena itu ayo kita pikirkan secara baik apa yang terbaik dan diskusikanlah. Saya sebenarnya ya mohon maaf karena kita ini punya partai tapi belum menjadi peserta dalam perdebatan di DPR ya. Teman-teman di DPR lah, ayolah bicara agak intelektual. Anggota DPR itu harusnya jadi intelektual. Berdebatlah secara baik, ajukan pikiran-pikiran yang baik dan sesuai dengan mandat dari konstituen ya. Harusnya DPR kita itu berbunyi untuk mengeksersis pikiran-pikiran besar ini yang kita sendiri mengalaminya di lapangan. Di mana letak otonomi, di mana letak kewenangan itu diberikan, mana prasyarat dasar daripada demokrasi dan seterusnya. Itu kita perlu omongkan. Itu yang saya maksud Om Fahri, bahwa pada bagian, karena kita bicara tentang demokrasi dan seluruh varian yang pernah kita jalani bersama di masa lalu, kita berharap Pak Prabowo mengatasi itu dan menangani itu agar kemudian problemnya tidak berulang. Kenapa sampai saya tadi menggunakan kata kok terlalu memberikan toleransi pada masa lalu? Problem masa lalu itu salah satunya partai politik. Itu yang diberi toleransi hanya kata orang untuk kepentingan election 2029. Padahal sebenarnya ini kesempatan terbaik untuk melakukan itu. Saya yakin rakyat akan memberikan dukungan sepenuhnya kalau itu dilakukan. Setuju nggak dengan saya? Ya, banyak orang yang sudah mengatakan partai politik itu ya permasalahannya partai politik. Tapi ya kita juga kadang-kadang kurang waspada untuk
mengakui bahwa hasil dari partai-partai ini juga banyak masalah. Karena itulah kaum intelektual harus berpikir dan mengajukan gagasan-gagasan yang baik dengan cara kita lah. Dan saya kira itu ada jalannya, dan ini bukan soal kembali ke masa lalu, pengen berkuasa itu bohong, itu nggak ada gitu. Ini kita mau mikirkan bagaimana cara sebuah bangsa mengatasi persoalan-persoalan dasarnya, terus melangkah ke depan dan menjadi negara kuat. Karena pikirannya Pak Prabowo, ya di akhir hidupnya itu dia mau negara ini menjadi negara kuat, rakyatnya sejahtera, tidak ada korupsi, ya semua orang tumbuh sehat, tidak ada ketimpangan yang membahayakan. Ini ketimpangan kita ini membahayakan, Bang Akbar. Agar kemudian bahasan ini menjadi lengkap, setidaknya pada versi saya dan kami di sini, menyangkut dengan Pak Prabowo dengan seluruh tentakel problem yang sedang melingkupinya, saya harus menyampaikan ini, Om Fahri, bahwa sebenarnya yang dipikirkan orang itu, diharapkan banyak orang itu adalah Pak Prabowo bersedia. Kok ngomong saya pelan-pelan amat ya? Kok ngomong saya pelan-pelan amat ya Selin? Pak Prabowo bersedia dan realistis untuk melihat bahwa beban-beban pemerintahan di pemerintahan sebelumnya yang ternyata ada di bagian dirinya itu segera dilepaskan. Kita hati-hati membahas ini. Tapi itu ya banyak dipikirkan orang, Pak Fahri. Pak Fahri kan pasti bisa membaca itu juga. Iya. Seperti apa seharusnya kita memahami ini? Bagian dari reformasi politik yang harus kita lakukan dan evaluasi terhadap pemerintahan yang lalu adalah lahirnya fakta bahwa ternyata antara partai politik dengan presiden itu bisa pecah di tengah jalan, dan itu menciptakan anomali dalam rekonfigurasi selanjutnya ke depan. Orang lupa bahwa yang berkuasa 2 periode yang lalu itu namanya PDIP. Orang lupa itu bahwa PDIP yang berkuasa. Tapi kemudian PDIP berbeda pendapat dengan Pak Jokowi yang menguasai kamar eksekutif, dan itulah yang menyebabkan kemudian pada transisinya Pak Jokowi membangun kekuatan, PDIP juga membangun kekuatan, dan sekarang sebagian dari kekuatan dari masa lalu itu bergabung dengan Pak Prabowo, dan sebagiannya tertinggal. Yang tertinggal mungkin disebut PDIP, dan yang berlanjut mungkin disebut Pak Jokowi. Tapi percayalah, bukan percayalah ya, tapi sifat daripada presidensialisme kita itu pada dasarnya masa lalu itu sudah tidak ada kekuatannya, karena dia terputus. Anda tahu kan kalau kita membahas undang-undang di DPR itu dulu, kalau masa kepemimpinan kita di DPR itu dihentikan, satu undang-undang belum sempat kita sahkan, kita mulai dari nol. Sama juga dengan anggaran juga demikian. Dan tahun 2026 ini 100% adalah anggaran yang disusun oleh kabinetnya Pak Prabowo. Jadi tidak ada bau kekuatan masa lalu. Bahwa ada orang-orang yang dianggap berpengalaman, ya, mampu melayani presiden dan dipercaya sebagai pembantu presiden adalah hak prerogatif presiden. Dan menurut saya tolong itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang paling serius. Karena pada dasarnya itu subject to kritik. Semua orang bisa menghajar. Kalau dia tidak perform, DPR bisa panggil dia bisa dimarah-marahi, dia bisa dibongkar, dibuka dan sebagainya. Itu adalah hak rakyat dan hak daripada wakil rakyat gitu loh. Tapi yang kita perlu lihat adalah bagaimana Pak Prabowo dengan keutuhan hadiran beliau di dalam sejarah menginginkan masa depan yang lebih baik, menginginkan satu konsolidasi besar. Ayo kita duduk. Pak Prabowo itu sebenarnya orang yang kalau kita lihat dari jauh seolah-olah nggak bisa diajak ngomong. Padahal Pak Prabowo itu adalah orang yang sangat senang ngomong. Apalagi kalau ada orang intelektual, ya kan. Apalagi kalau dia pinter berdebat memakai bahasa asing, dia akan senang sekali. Ya kan? Artinya kan itu orang udah paling pinter sebenarnya kan. Ya lawan debat seperti itu udah pinter. Jadi hadirlah dan tidak ada masalah. Saya agak ingin mungkin ini sebagai bagian dari penutup, Bang ya. Ada memang penyakit di bangsa kita itu melihat masa lalunya terlalu lama. Dan itu disertai dengan sikap tega. Karena pada saat ini, ya pada saat dia berkuasa, kita berlebihan memuja-mujanya itu. Tapi pada saat dia berhenti, kita juga berlebihan memaki-makinya. Lupa bahwa kita ini harus lihat gambar besarnya, lihat sistemnya, lihat negaranya. Jangan terlalu banyak lihat individunya.
Kalau saya lihat cara orang memperlakukan Bung Karno dalam sejarah, Pak Harto dalam sejarah, dan pemimpin berikutnya termasuk sekarang Pak Jokowi, menurut saya itu bagian dari keberlebih-lebihannya kita. Nggak ngelihat yang lain, terlalu terpukau pada orang, lupa bahwa ini ada mimpi dan cita-cita yang besar yang bisa kita perjuangkan bersama. Ya saya sama Bang Akbar sering berbeda posisi, tapi kalau kita udah bicara soal-soal ideal kan nggak bisa berbeda pendapat kita. Nah, shifting ini yang harus kita lakukan. Inilah generasi yang harus kita siapkan, Bang. Sebab konflik politik aliran di masa lalu, ya, mengentertain perbedaan antara agama, suku dan sebagainya, ini harus kita tinggal, berbahaya sekali. Dalam kuliah kabinet Pak Prabowo itu ada istilah statecraft. Bagaimana kita mengelola seperti negara itu seperti orang bikin keramik yang indah begitu. Dan ilmu-ilmunya ada. Salah satu ilmunya adalah kita harus melihat kepentingan bangsa ini untuk punya daya tahan, mekanisme daya tahan. Saya kira itu yang kita mesti ke sana mikirnya, Bang. Kalau enggak nanti ijazah palsu lagi nih, kan capek. Tampaknya Fahri Hamzah is back. Waduh.